Halo Sobat Fire, apa kabar nih? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online Fire Community. Nah, walaupun teman-teman beribadah di rumah, kos, ataupun kontrakan masing-masing, tapi yuk kita sama-sama tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertama, ketika teman-teman mengikuti ibadah online, jangan dalam posisi tidur ya, atau sambil makan. Ambillah posisi duduk sambil menghadap ke layar handphone ataupun TV teman-teman, dan mengenakan pakaian rapi seperti teman-teman datang beribadah seperti biasanya. Kedua, jangan hanya menonton aja ya, ikutlah menyembah dan memuji nama Tuhan. Ketiga, catatlah setiap firman yang dibagikan oleh hambanya supaya teman-teman bisa merenungkannya kembali. Keempat, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun taburan, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening yang ada di bawah sini atau di kolom deskripsi. Kelima, pastikan teman-teman mengikuti ibadah online Fire Community dari awal sampai akhir. Keenam, setelah ibadah selesai, ambillah waktu sejenak untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Oke, pastinya udah pada gak sabar kan untuk ibadah? Yuk kita ibadah online Fire Community. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama arahkan setiap hati kita pada Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan, sebab Dia layak menerimanya. Kuasanya mampu membebaskan kita dan mampu memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Biarlah Tuhan jadi kekuatan kita, pengharapan dan dasar bagi kita semuanya. Dan
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Oh, alone I glory, so I could pride myself in battles won. So I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said
my source of hope. One more time. My source of strength, my source of hope is Christ the Lord. Kiara namaya si kiara takara lamaya se. Kiara namaya si kiara dara namaya si kiara namaya si kiara namara namaya. Kiara namaya si kiara takara namara namaya si kiara. Biar saat ini buat setiap saudara semua teman-teman yang menyaksikan, yang mendengarkan ibadah hari ini, ibadah siang ini, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun engkau berada. Saya percaya hadirat Tuhan sedang melingkupi engkau. Dimanapun engkau berada saat ini. Ada hadirat, ada damai sejahtera. Ada pelukan Bapa di surga buat setiap kita. Yang berkata, jangan takut. Hari-hari ini jangan takut. Bahkan di tengah engkau mungkin menghadapi masalah. Engkau menghadapi keterbatasan hari-hari ini. Tuhan akan semakin dekat dengan kita. Percaya, percaya. Dia sedang melingkupi kita dengan hadiratnya. Dia sedang menguatkan kita. Dia sedang menyegarkan roh dan jiwa kita kembali. Sehingga hati kita kembali menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan ini Tuhan membukakan pengertian kami. Sehingga hari-hari ini kami bisa melihat Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Dan Tuhan sedang tidak diam. Dia mengajak setiap kita ambil bagian untuk mengerjakan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat siang ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, saudaraku semuanya. Hari ini ya kita dengarkan kembali firman Tuhan. Saya tahu hari-hari ini mungkin ini sudah sebulan lebih ya sejak ada wabah virus corona ya, dan kita tidak bisa berjumpa secara langsung ya. Tapi hari ini teman-teman semua, baik yang fire ya, yang mahasiswa, yang pelajar juga bisa mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita, menerobos semua penghalang-penghalang kita sehingga kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya tahu hari-hari ini kita gereja Tuhan, di gereja kita terus ya untuk kita mungkin nggak bisa secara fisik ketemu ya, komsel lagi atau apalagi ketemu ibadah sama-sama ya, ada keterbatasannya, mau kumpul-kumpul kita nggak bisa ya. Tetapi roh Tuhan tidak terbatas. Amin. Ya. Kita masih tetap bisa bergerak dengan dahsyat. Kita masih bisa mengerjakan pelayanan dengan luar biasa. Dan ada satu bagian yang terus diingatkan terus, yaitu apa? Kita harus ambil bagian di dalam doa. Ya, ambil bagian dalam doa. Di jemaat ada berjaga-jaga dan berdoa 24 jam. Setiap kita ambil bagian ya, saya harap teman-teman semua ambil bagian ya, ambil waktu 1 jam ya, bertahan gitu ya. Pokoknya bertahan berdoa ya. Pada waktu saya ikuti ini pertama ya, ikuti menyala-nyala, tapi saya dengar ya beberapa teman yang namanya anak muda ya, setelah sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama jadi bete ya, aduh doa lagi ya. Kemarin saya ketemu satu anak binaan saya, dia cerita ya, pertama bisa 1 jam ya, habis itu jadi setengah jam, habis itu jadi 15 menit berdoa ya, habis itu tidak berdoa gitu ya. Tapi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan yang saya juga mengalami pergumulan di dalamnya, tetapi pada waktu saya renungkan firman Tuhan ini, hati saya menyala-nyala kembali di dalam Tuhan. Amin. Mari kita lihat sama-sama ya. Ini sebuah kisah yang sangat menarik, mungkin sudah sering didengar ya. Ya.
Kita baca sama-sama di dalam Keluaran 17. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Ya, dengarkan baik-baik. Keluaran 17 ayat 8 ya, teman-teman semua, pelajar dan mahasiswa yang mendengarkan firman Tuhan ini atau siapapun, buka juga ya di rumah, di kos ya, buka di Alkitab Kejadian 17 ayat 8 ada sebuah kisah yang menarik. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Kenapa? Karena orang Amalek datang mau menyerang. Ya. Ayat 8 tadi ya, musuh mau menyerang. Musa berkata, ayo kita keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku telah menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini ayat kisah yang luar biasa ya teman-teman semua ya. Nah, ada hal-hal menarik di sini. Kalau kita baca di sini, musuh menyerang ya. Orang Amalek ini mau menyerang. Ada musuh yang mau menyerang. Dan bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan musuh ini ya. Tadi kita sudah baca sama-sama ya. Ada dua bagian sebenarnya. Ada dua bagian. Perhatikan baik-baik di ayat 10 ya. Ayat 10 berkata, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Yang pertama saudaraku, pada waktu ada musuh datang, Yosua dan pasukannya mesti perang. Ya, perang lawan orang Amalek. Nah, itu sama hari-hari ini ya. Artinya gini, ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah? Yang pertama, ya memang harus dihadapi. Ya harus dihadapi. Ya, tindakan jasmaninya ada. Yosua mesti perang dengan musuh real, nyata. Hari-hari ini kita lagi ngalami ada wabah ya, pandemi. Bagaimana perang jasmaninya? Ya pemerintah sudah bikin peraturan, ya kan? Social distancing, ya harus pakai masker, cuci tangan. Ya ini kita secara fisik kita seperti itu. Lalu ada dokter-dokter yang melakukan apa kerjaannya, ya. Ada bagian-bagian yang secara jasmani yang mesti kita kerjakan dalam segala hal sebenarnya prinsipnya. Dalam segala macam problem kita, ya. Seperti teman-teman ngadepin kuliah juga, ya. Ada mau ujian, ya harus belajar, betul ya. Belajar ini kan secara jasmani kita mesti persiapkan, ya sumbernya dari mana, belajar, ya. Ujian ya harus datang ujian, betul ya. Nah itu yang pertama, ada bagian yang secara jasmani yang Yosua lakukan, ya. Lalu ayat berikutnya dikatakan, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Loh ngapain ini? Ya,
Firman Tuhan dikatakan, aku akan bawa tongkat. Dia naik ke atas bukit, dia naik ke tempat tinggi. Musa, Harun dan Hur ini melakukan tindakan rohani, saudara. Dia topang semua yang dikerjakan Yosua dengan doa. Jadi ada dua bagian, ya. Secara jasmani kita mesti lakukan, makanya kalau kita dengar ada perdebatan berkata ya doa saja ya enggak bisa aku ya, atau hanya medis saja enggak bisa aku. Dua-duanya kita mesti ambil bagian. Amin. Ya. Musa melakukan bagiannya, dia naik ke puncak bukit, dia berdoa, saudara. Makanya hari-hari ini kita juga diajak untuk apa? Berdoa. Ya, ambil waktu untuk doa. Setiap kita saya yakin kepengen berdoa, ya. Tapi mari kita lihat ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, dia membawa tongkat, dia angkat tangan. Lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek atau musuh. Nah, di prinsip ini kita belajar. Ini firman Tuhan ngajarin kita, ya. Ketika tangan diangkat, ada tongkat Musa diangkat, ini tanda ada otoritas, loh, ya. Itu tindakan profetis, itu tindakan doa. Kita bersyafaat, kita mengangkat tangan kita berdoa buat masalah-masalah yang ada. Buat wabah yang ada, kita berdoa buat bangsa Indonesia, ya, supaya mengalami pertobatan, supaya segala masalah ini cepat berlalu. Kita berdoa, saudara. Ini Musa ambil bagian. Dia naik ke puncak bukit, dia berdoa, ya. Dan dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Jadi kemenangan Yosua di alam jasmani waktu dia perang, itu ditentukan oleh Musa yang berdoa, saudara. Saya enggak berkata bahwa berarti yang penting doa aja, bukan. Tadi sudah bilang di awal ya prinsipnya, kita harus lakukan dua-duanya. Tapi kita belajar sama-sama di sini. Kita enggak boleh mengesampingkan yang satu dengan yang lain, tapi kita belajar sebuah prinsip, ya. Pada waktu Musa mengangkat tangannya dan berdoa, kuatlah Israel, ngalami kemenangan, saudara. Ya. Jadi seakan-akan peperangan yang ada di jasmaninya Yosua ini entah bagaimana, ya. Pada waktu Musa angkat tangan, menang. Musuhnya kalah, ya. Tapi kalau angkat tangan itu lama-lama capek, ya. Capek kemudian apa? Musa turun, saudara. Nah, pada waktu dia turun firman Tuhan mencatat apa? Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi doa kita atau tindakan rohani kita, doa syafaat kita, doa-doa setiap kita itu menentukan penyelesaian masalah. Amin. Ya. Saya harap pada waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, Roh Kudus mulai bekerja dalam hati saudara ya, yang sudah loyo-loyo ya, yang sudah sebulan berdoa ya, setiap hari ambil bagian jam berapa ya. Yang sudah kalau mau doa itu kayaknya berat sekali gitu ya. Apalagi mengambil waktu-waktu yang enak gitu ya buat saudara. Aduh ini susahnya setengah mati gitu ya. Tapi hari ini saudara tahu enggak? Kemenangan jasmani ditentukan lewat doa Musa waktu itu. Doa-doa kita itu menentukan kemenangan atau penyelesaian masalah. Hari-hari ini saudaraku, makanya kita kuatkan hati kita, ayo kita berdoa sama-sama. Supaya masalah itu cepat berlalu. Amin ya. Dan di firman Tuhan kata berarti kalau kita doa, pada waktu kita berdoa, musuh kita menjadi lemah. Luar biasa loh. Jadi pada waktu kita doa, saudaraku, itu musuh-musuh kita menjadi lemah. Problem-problem kita jadi lemah. Ya, intimidasi melemah. Ketakutan melemah. Wabah penyakit melemah, saudaraku. Amin. Nah, mari kita lihat di ayat 12 ya. Kita belajar di sini. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Luar biasa saudaraku. Saudara, Harun dan Hur lihat si Musa ini ya. Kalau angkat tangan, pasukan Israel menang.
Kalau turun kok kalah. Angkat tangan, menang lagi. Turun kalah lagi. Nah saudara, Harun dan Hur lihat, kalau gitu kita mesti topang sama-sama. Ya, makanya kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, ayo saling menguatkan ya. Saudara-saudara yang apalagi yang pelajar-pelajar ya, yang dengarkan khotbah hari ini, kalian kalau lihat papa mama berdoa jangan males-males. Ayo dukung papa mama juga ya. Bukan lalu nanti di rumah, Pah, ayo tahan tangannya Wah gitu ya. Bukan kayak gitu maksudnya ya. Saya mau ikut kayak Harun dan Hur gitu ya. Tapi pada waktu papa mama mengajak doa, ayo doa nak. Kalian langsung bilang, ya Pak. Kenapa? Karena ingat firman Tuhan ini. Harus topang memimpin yang berdoa. Amin. Ya. Bapak Gembala, Pak Lukas Yusianto terus berkata terus ya, ayo doa. Bahkan sekarang kita sehari live 3 kali berdoa ya. 1 jam live ini ya. Saudara pada waktu ayo doa, saudara tahu enggak? Waktu doa itu kemenangan terjadi. Amin. Nah, saling menopang ya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini hari-hari ini ya, yang dialami anak-anak muda adalah apa? Kita pengen doa sih. Kita pengen lakukan sesuatu ya. Tapi seringkali kita enggak punya daya tahan. Betul ya? Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, pada waktu Musa dia angkat tangan, firman Tuhan mencatat memang menang, tetapi lihat sama-sama ya. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai apa? Matahari terbenam. Nah, sampai matahari terbenam, berarti berapa lama saudara? Ya, ini ngotot doa ini dan yang di jasmani juga perang, berapa lama saudara? Berapa lama? Saya hitung-hitung kalau perangnya mulai dari jam 9 sampai matahari tenggelam berarti sekitar 9 jam. Ya saya kira-kira 8 sampai 10 jam berdoa. Itu berarti apa? Butuh daya tahan. Daya tahan untuk terus percaya bahwa doa ini menghasilkan sesuatu. Amin. Ya. Kadang-kadang kita kepenginnya begini ya. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan segera selesai. Amin gitu ya. Ya, enggak bisa selaku karena kita belajar di firman Tuhan enggak begitu. Di firman Tuhan diajarkan di sini, ketika kita peperangan lawan musuh kita, ada masalah. Ada bagian jasmani yang bergerak. Tapi kita juga butuh daya tahan. Endurance untuk terus secara rohani berdoa, ambil bagian dalam hidup kita. Amin. Ya. Bagaimana supaya kita terus punya endurance ya. Ayat 13 berkata demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Artinya apa? Artinya kemenangan itu nyata, real saudara. Tapi saudara mesti ambil bagian dan mesti bisa menemukan caranya. Bagaimana supaya kekuatan daya tahan itu jangan cepat loyo saudara. Kalau saudara berdoa ya sehari 2 hari lalu bolong-bolong lagi. Wah ini lagi peperangan yang luar biasa. Ya, semua bangsa-bangsa kena semua saudara. Kapan kita selesai? Atau maksud Tuhan atas kejadian ini apa? Itu yang kita mesti doakan. Ya, pertobatan sungguh-sungguh, kemuliaan Tuhan nyata. Itu harus kita doakan saudara. Dan Tuhan pengen supaya kita, anak-anak mudanya apalagi, jangan loyo. Amin. Ya, gimana? Berapa waktu yang lalu saya bergumul, Tuhan iya ya, ini yang paling gak mudah itu ngelawan apa? Lemes, gitu ya. Ngelawan males ya. Pengennya endurance-nya itu nyala, kuat gitu ya. Nah gimana caranya saudaraku? Ya firman Tuhan mengajarkan, selain di tadi ya di kitab Keluaran, kita belajar di firman Tuhan bahwa doa dan peperangan rohani untuk menerobos sesuatu memang butuh daya tahan, butuh ngotot, butuh terus. Ya, kalau hari-hari ini ada kata push, betul ya? Pray until something happen. Doa terus sampai terjadi. Nah, ngomongnya gampang, doa terus sampai ganti gitu ya, sampai terjadi sesuatu ya. Sampai terjadi kemenangan itu ngomongnya gampang. Tapi pada waktu kita prakteknya jujur aja deh. Kita anak muda ya kan. Kemarin saya ketemu satu teman kan bilang gitu ya, pertama 1 jam ya. Semoga 1 jam betul-betul ya. Atau dibulatkan gitu ya. Kemudian setengah jam, kemudian 15 menit. Kemudian enggak doa saudaraku. Tapi kita mau
punya daya tahan. Di Yakobus 5 ayat 17-18 diceritakan tentang Elia. Elia itu berdoa sampai hujan turun. Dan kalau kita baca, itu dikatakan dia doa mukanya sampai di antara lututnya itu sampai 7 kali. Artinya apa? Ya nggak bisa sekali jadi. Kenapa? Ada peperangan. Ada kuasa juga yang menahan jawaban doa. Ada kuasa iblis yang ingin rencananya juga terjadi. Tapi kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita mesti paksakan rencana Tuhan. Amin. Ya, Elia berdoa. Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Artinya apa? Ya enggak bosan-bosan. Terus, ya. Punya daya tahan untuk terus dobrak. Nah, itu kita mesti ada. Gimana caranya? Ya, gimana caranya saya dapat memiliki endurance daya tahan yang cukup kuat dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Jujur aja, hari-hari ini kalau kita dengar cerita-cerita, banyak orang yang apa? Yang putus asa, betul ya? Putus asa. Kapan hari saya lihat ada sekian ribu orang di PHK. Ya. Kapan hari saya ketemu sama teman saya, sahabat saya cerita, ada sebuah restoran besar, ya, ratusan karyawan, sekarang tinggal 50 orang. Setiap hari ada yang di PHK, saudara. Bayangin, setiap hari ada yang di PHK. Jadi karyawannya tuh suka datang bilang apa? Pak, hari ini siapa yang di PHK Pak? Gantian siapa Pak? Wah itu miris, saudara. Ya, beberapa stres. Hari-hari ini kita berbagi saling 91 bawain sembako, kita datang, ya kita dengar cerita-cerita seperti itu, ya. Ada apa yang terdampak yang nggak bisa makan, ya. Kemarin kita dengar juga di Tangerang atau di Bekasi kemarin ada orang yang sampai nggak bisa makan, cuma minum air galon tok, ya, sampai meninggal. Kita dengar kisah-kisah miris, saudara. Nah, seringkali ketika kita dengar seperti itu, apalagi buat teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar hari-hari ini mungkin gabut banget ya. Gak bisa ketemu teman-temannya, gak bisa ke mall, gak bisa nongkrong-nongkrong, gak bisa apa ya. Kayak gitu-gitulah ya. Enak mana sih kok ngobrol-ngobrol ketemu nongkrong apa seperti sekarang? Ayo jujur aja. Nongkrong ya, pasti nongkrong-nongkrong seneng-seneng. Itu budaya kita kan. Sekarang kita mesti di rumah saja. Ya. Waduh itu gabutnya luar biasa. Ya, apa yang Anda lakukan di rumah saja, di kos saja coba. Ayo, nonton drama Korea. Kira-kira kalau nonton drakor, api menyala-nyala enggak untuk Tuhan? Ya, Kak saya nonton drakor dilawat Tuhan sampai nangis. Ya itu nangis karena kamu melo-melo ya. Gitu ya. Nah saudara apa yang dilakukan? Nah apakah yang kita lakukan ini menimbulkan energi enggak? Menimbulkan endurance gak, daya tahan untuk terus push secara rohani. Karena itu menentukan kemenangan kita. Gak mudah saudara. Ya. Gimana caranya? Nah saya mau bagikan, rupanya daya tahan yang secara rohani tadi saya ceritakan saudaraku. Kalau di dunia apa namanya, di dunia nyata, di dunia bisnis, di dunia apa nama orang-orang yang berhasil ya. Rupanya itu menentukan. Ya, terakhir ada banyak sekali artikel-artikel tentang yang namanya kecerdasan untuk daya tahan. Itu ada, ya, adversity quotient. Wah, ya mungkin pernah dengar ya. Jadi setelah diteliti, kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan cuman dari IQ, ya kita sudah tahu dulu ya. Lalu kemudian berkembang lagi, kesuksesan ditentukan sama EQ, ya. Emosionalnya, tapi sekarang orang-orang berkata bahwa kesuksesan orang-orang sukses itu karena apa? Karena mereka punya adversity quotient, ya, kemampuan kecerdasan untuk ketika lagi ada masalah, lagi ada tekanan, berjuang terus, tidak menyerah, ya, bahkan dikatakan kemampuan bertahan dalam penderitaan, saudara, ya. Nah, orang-orang yang bertahan demikian itu bahkan kalau bertahan terus dia jadi pemenang. Ya, dia jadi pemenang. Ya, di
adversity quotient orang dibagi jadi 3 ya, the quitter, the camber, the climber. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini ya. Ada orang yang ketika ada masalah langsung give up, langsung putus asa ya, langsung bisa pikiran pertamanya bisa muncul bunuh diri juga ya, menyerah gitu ya. Ada juga tipe camper, itu orang yang cari aman aja, pokoknya aman lah gitu ya. Tapi ada orang yang tipenya climber, ketika ada masalah aku akan berjuang, bertahan sampai berhasil. Nah dalam rohani menurut saya juga begitu. Ya, kita mesti punya daya tahan supaya kita jadi pemenang-pemenang. Ya. Nah gimana caranya? Gimana caranya supaya kita bisa keluar endurance terus. Bisa terus kuat. Ini dia. Nah, pada waktu saya renungkan ini, saya teringat ya, bahwa satu endurance keluar, daya tahan keluar, emosi positif keluar, terus berharap sama Tuhan. Ini nggak bisa lepas dari apa yang kita yakini, Ya, kalau saya ngajar di sebuah kelas, namanya kelas RCC itu, saya suka ngajar berkata bahwa emosi kita, perasaan kita itu dipengaruhi dari apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Nah, ngomong-ngomong tentang apa yang kita percayai, saudaraku, di dunia medis itu ada istilah begini, the placebo effect, ya, sebuah reaksi efek placebo. Itu apa? Kisahnya begini, kalau ada orang, ya, ini benar-benar nanti saudara bisa cek ya, di googling juga boleh ya. Ada orang yang biasa datang ke dokter tertentu dan dia dapat obat, dan obat ini kalau dia minum langsung efeknya nyata, dia merasa sembuh. Nah kalau dia datang lagi ke dokter itu, karena dia sudah percaya kalau dokter itu kasih obat pasti sembuh. Dia datang ke dokter itu, ini dibuktikan benar-benar ya. Itu obatnya di dalamnya cuma dikasih serbuk aja, tapi bukan obat. Cuma dikasih aja, rupanya efeknya sama, dia bisa sembuh juga. Kenapa? Karena dia percaya kalau dia datang ke dokter itu nanti sembuh. Itu namanya placebo effect. Ya, mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami. Teman-teman yang lihat acara ini, khotbah ini mungkin juga pernah mengalami, ya kan? Saudara mengalami sakit, tapi ketika saudara dibawa ke dokter tertentu yang saudara sudah langganan dan sudah percaya turun-temurun, dan orang tuamu bahkan berkata, dokter ini, pokoknya kalau ke dokter ini pasti sembuh. Sama kayak saya waktu kecil dulu ya, papa mama saya suka ajak saya ke Sinse. Itu turun-temurun, jadi bilang, kalau ke Sinse pasti sembuh. Jadi dari rumah sudah sakit, naik mobil atau naik motor, saya ke Sinse-nya, setengah perjalanan saya sudah mulai sembuh. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Sinse itu pasti manjur. Ya. Saudara mungkin pernah mengalami, baru duduk di tempat ruangannya, baru ngobrol-ngobrol, tapi karena percaya belum dikasih obat ya, itu sudah 50% sembuh, saudaraku. Ya, sudah bisa ceria lagi. Ya, itu namanya placebo effect. Dan itu pernah dibuktikan, ya, saya ceritakan sedikit ya, bahwa apa yang kita percaya itu bereaksi dalam hidup kita. Menimbulkan emosi tertentu, menimbulkan bahkan efek-efek dalam hidup kita. Ya, saya kasih contoh, ada sebuah kampus ya, kedokteran tertentu, ini bikin satu survei. Ya. Jadi pada waktu itu dikatakan bahwa nanti kita akan bongkar sebuah tempat, ya, tempat kuburan mayat, dan kalian akan otopsi mayat itu. Ini mayatnya sudah dikubur sekian hari katanya, ya. Lalu dideskripsikanlah sama dosennya ya, bahwa nanti karena sudah sekian hari maka mungkin waktu dibuka baunya akan sangat menyengat. Dan mungkin belatung-belatung akan keluar dari tubuh orang itu. Ya, pada waktu diceritain seperti itu, sekian dokter-dokter yang mau praktek ini, yang mau diuji ini, udah punya imajinasi, saudaraku. Udah punya imajinasi. Dia punya keyakinan, waduh, bakalan mengerikan ini. Ya. Dan pada waktu, saudaraku, itu dikumpulkan, ya, lalu dibongkar sama-sama. Semua mungkin pakai masker juga ya, bau ya. Pakai masker gitu ya, ada yang deg-degan, ada yang apa ya. Ya, di keliling itu dibongkar. Pada waktu
peti dibuka, saudaraku. Tiba-tiba satu buk pingsan, buk pingsan, buk pingsan, buk pingsan. Saudaraku. Kenapa? Karena dia percaya. Ini ada mayat sudah sekian hari sudah busuk. Padahal pada waktu dibuka enggak ada apa-apanya, saudaraku. Kok bisa pingsan? Kenapa kamu pingsan? Aduh, baunya menyengat. Padahal enggak ada apa-apanya. Itu ada, nanti saudara bisa boleh cek gitu ya. Saya pernah baca artikel itu. Saya juga baca satu kisah menarik ya. Kenapa saya ceritakan ini? Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman semua. Kalau saudara percaya firman Tuhan itu dahsyat itu loh. Ini kan placebo, ini kan percaya pada sugesti seseorang. Bukan firman Tuhan, tapi bisa ngefek kayak gitu. Ya, ada juga sebuah kisah di sebuah ruangan ya, pada waktu hawa dingin ya, di ruangan itu berkumpullah beberapa karyawan di situ. Lalu di ruangan itu ada sebuah temperatur yang ditempelkan di sana. Ya, ini sebuah percobaan disengaja ya. Dan tiba-tiba pemanas ruangan itu mati, saudaraku. Ya, pemanas ruangan itu mati. Nah, di ruangan itu yang pertama dimasukkan orang-orang, pemanasnya, saudaraku, ya pada waktu mati ya, itu suhu yang dipakai itu biasa aja. Jadi dibiarin aja. Artinya termometer yang ada di situ memang real ya. Suhu itu turun, saudaraku, turun sampai sekitar 7 derajat. Pada waktu itu karyawan-karyawan pada kedinginan, dingin. Tapi mereka enggak masalah, saudaraku, santai aja. Ya. Tapi kemudian di kelompok yang lain, mereka masuk ruangan itu, tiba-tiba pemanasnya mati. Nah, termometernya ditulis di situ bukan 7 derajat, tetapi minus 7 derajat. Jadi mereka berpikir, waduh ini sangat dingin banget. Ya, padahal aslinya nggak nyampe. Ya, mungkin cuman 7 sampai 10 derajat, nggak nyampe. Orang yang pertama dimasukkan di ruangan itu, yang real biasa ya dia kedingin, biasa. Tapi ketika mereka lihat, pada waktu mereka lihat ke termometer itu, di kelompok yang kedua, dia lihat termometernya sampai minus 7 sampai 10 derajat. Mereka udah berpikir, aduh ini kita membeku. Dan tiba-tiba mereka mengalami hipertermia dan ada yang pingsan, saudara. Padahal sebenarnya suhunya sama dengan yang pertama. Kenapa yang satunya biasa-biasa, hanya kedinginan biasa, yang satunya sampai hipotermia? Karena dia yakin pada waktu dia lihat termometernya, dia lihat, waduh minus, wah kita masih mati, oh tolong, panik gitu ya. Karena dia mempercayai sesuatu. Padahal itu bohong-bohongan aja. Nanti teman-teman bisa cek, ada cerita itu ya. Nah, saya mau katakan begini, bagaimana kalau kita percaya dengan firman Tuhan? Itu tadi kita percaya placebo efek itu memang ada, ya, karena sugesti, karena dia yakin secara manusia biasa aja, itu bisa mengalami sesuatu. Bagaimana kalau kita percaya firman Tuhan? Firman Tuhan yang luar biasa. Bumi langit lenyap, firman Tuhan tetap ada. Amin. Kalau kita percaya firman Tuhan, bagaimana dampak kita itu real, itu nyata, itu dahsyat. Amin teman-teman semua. Ya, hari ini saya pengen ngasih tahu, ubah keyakinan kita dalam menghadapi situasi ini. Jangan berkata begini, aduh ini musimnya di rumah saja. Ya nggak bisa apa-apa, nasib ya. Lalu kita mulai baca-baca artikel-artikel ya yang menakutkan. Lalu kita mungkin mulai baca tentang isu-isu yang menakutkan ya. Mulai khawatir. Saudara sebenarnya harusnya sehat, tapi karena membaca yang seperti postingan-postingan negatif semuanya, saudara makin tambah sakit, semakin bete, semakin nggak punya kekuatan rohani, saudaraku, nggak bisa bangkit apa-apa. Ya, saya mau berikan beberapa firman Tuhan supaya menguatkan kita semua ya. Mari kita sama-sama buka di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Menimbulkan daya tahan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Artinya apa, saudaraku? Pada waktu saudara mengalami masalah hari-hari ini, masalah penderitaan hari-hari ini, firman Tuhan kata bermegah. Kenapa? Karena Tuhan lagi
lakukan sesuatu dalam roh kita, dalam mental kita. Orang-orang yang mengalami masalah-masalah, kalau dia terus bertahan, maka dia punya mental yang tahan uji, daya tahan. Saudara bisa lihat aja ya, anak-anak yang biasa di tempat-tempat yang dalam tanda kutip agak kumuh sedikit ya, agak kumuh sedikit, mungkin makan, nggak cuci tangan, ambil makanan gitu sambil main-main di pasir ya, hujan-hujanan, nggak sakit-sakit saudaraku. Tapi anak-anak yang nggak pernah kena panas gitu ya, di kota terus ya, baru kena hujan sedikit sakit loh saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena nggak pernah mengalami penderitaan. Kalau saudara biasa menderita, saudara makin kuat loh. Amin. Ya. Kalau saudara tahu firman Tuhan, makasih Tuhan. Kalau hari-hari ini aku ada masalah. Aduh, keuangan orang tua aku ada masalah. Aku mesti ngirit. Saudara, saya pernah ngalami di mana nggak ada duit sama sekali. Bukan cuma sekali ya, beberapa kali. Sama sekali nggak ada uang. Saya pernah jalan sama teman saya, anak binaan saya, dapat ilham ya. Mari kita jalan-jalan, siapa tahu malaikat jatuhin uang. Itu beneran saudara ya. Kita lakukan. Bukan berarti kita, kalau gitu ya sudah jadi menderita aja ya Kak ya. Bukan, tapi kalau sampai ada sesuatu yang penderitaan dalam hidupmu. Orang-orang yang menderita, kalau dia bertahan, dia mentalnya jadi kuat. Amin. Ya, kalau saudara dengerin kisah-kisah sukses di dunia ini, banyak orang-orang yang dulunya miskin gak diperhitungkan. Ya, tapi hari-hari ini jadi orang luar biasa. Kenapa? Terus bertekun, bertahan. Firman Tuhan ini benar. Amin saudaraku. Saya baca lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Hari-hari ini siapapun kita, atau mungkin teman-teman di sini ada yang kuliah dari luar kota, dari luar pulau, engkau lagi masalah ya karena keluargamu juga ada masalah keuangan. Biasanya dapat kiriman, sekarang nggak dapat kiriman, saudaraku ya. Mesti bertahan ngirit sekali dan sebagainya. Saya mau katakan jangan patah semangat. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu sama kayak orang lagi dilatih kekuatan ototnya, saudaraku. Otot kita kalau mau jadi kuat, kita mesti angkat barbel. Betul ya? Tapi tidak mungkin melampaui kekuatan otot kita. Pasti dipaskan, saudaraku. Ya, sampai otot kita kayaknya sampai sakit. Tapi padahal pada waktu sakit, sel-sel otot kita ini mulai terbentuk, bisep kita terbentuk makin kuat. Sehingga pada waktu kita angkat beban itu lagi, gampang enteng. Ya, tambah lagi, pasti kayak gitu ya. Pasti dilatih, tambah lagi. Hari-hari ini kalau kita ngalami masalah-masalah, percaya Tuhan lagi didik mental saya. Amin. Ya, Tuhan lagi buat saya nggak cengeng lagi. Tuhan lagi buat supaya saya berjuang lebih lagi. Roh saya menyala-nyala kembali. Amin. Ya, dan sebuah janji firman Tuhan yang ada di Yesaya yang kita suka perkatakan. Yesaya 60. Ini juga satu kebenaran yang membukakan buat kita semuanya. Ya, dikatakan di sini di ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hari-hari ini lagi ada kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tidak ada satupun, setahu saya ya, sekian ratus bangsa ngalami masalah ini, COVID ini. Tapi tenang aja, saudaraku. Ini janji Tuhan, pasti digenapi ya. Terang Tuhan terbit atas anak-anak Tuhan. Amin. Ya, ini janji luar biasa. Saudara ganti semua informasi-informasi yang sudah pernah masuk, yang negatif-negatif, yang bikin loyo, yang membuat saudara nggak bisa bangkit lagi, saudara ganti percayai firman Tuhan. Amin. Ya, bagaimana Kak? Berarti kakak endurance-nya kuat banget. Enggak juga ya, saya khotbah ini karena saya ngalami sendiri, saudaraku ya. Saya sampai nyari Tuhan, ini masalah-masalah ini gimana Tuhan? Gitu ya. Caranya gimana? Tapi saya belajar dari ikut Tuhan sekian waktu, saya tahu Tuhan enggak jauh dari
kita. Amin. Tuhan gak jauh dari kita. Dia lagi latih kita. Dan saya tahu di manusia roh saya ada indera-indera rohani. Yang penting saya bersentuhan dengan yang ilahi. Makanya saya paksa diri saya. Saya dengerin musik rohani. Saya baca firman Tuhan. Setiap hari meskipun kadang-kadang juga dengan semangat yang tidak saya rasakan, saya bilang, ayo berdoa sama anak-anak juga. Ya, ayo kamu deklarasi ya, gitu ya, sama Elkana ya. Ayo kamu deklarasi ya. Pokoknya kadang-kadang dengan iman yang tidak saya rasakan, pokoknya saya percaya aja, saya terus ngotot. Yang penting saya bersentuhan dengan yang ilahi. Karena kalau saya bersentuhan dengan yang ilahi, asal tek gitu ya, itu kekuatan mengalir kembali. Amin. Ya, baca firman Tuhan, dengerin khotbah, pujian, semuanya saudaraku. Sentuh, percaya, yang rohani, doa itu mengubahkan banyak hal. Amin. Yang berikutnya saudaraku, yang terakhir, saudara jangan diam. Ya, saudara mentang-mentang di rumah lalu diam saja, jangan saudaraku. Mari kita bergerak, latih manusia roh kita, ya, supaya kekuatan daya tahan kita terus naik di dalam Tuhan. Amin. Latihan rohaninya apa? Ya, kita lagi ada doa, ikut doa saudaraku. Ya, ikut doa, ambil bagian. Kita ada saling 91, ambil bagian. Meskipun cuman angkat-angkat sembakonya. Enggak masalah saudaraku. Yang penting kita do something. Ya, manusia roh kita gerakkan saudaraku. Amin. Ya, ambil bagian. Ada saling 91, ada doa BB 24 jam, bahkan sekarang sudah ada doa pemulihan sepenuhnya ya, bangsa-bangsa sehari 3 kali, saudara boleh ambil bagian. Ya, di sini memang nggak kumpul-kumpul semua, makanya kita atur ya. Tapi di rumah masing-masing bisa klik linknya, saudara bisa ikut saudara. Kenapa saudara? Karena doa kita menentukan kemenangan kita. Amin. Ya, kita akan datang sama Tuhan. Yuk, teman-teman bisa sama Tuhan, kita mau berdoa sama-sama ya. Setiap teman-teman yang ada di rumah hari ini ya, siang hari ini saya mau ajak semuanya menyembah sama Tuhan ya. Kita akan sembah Tuhan, kita datang sama Tuhan. Saya mau ajak kita berdoa sama-sama. Boleh bangkit berdiri saudaraku ya. Kenapa kita berdiri? Karena kita mau berkata bahwa Tuhan, aku mau punya daya tahan. Ya, aku mau punya daya tahan Tuhan. Mari datang sama Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Kiarataka namanya sikiaratakara namase. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kiaratakara namase. Saudara, pada waktu tadi firman Tuhan dibagikan, saya yakin imajinasimu mulai terbuka. Ketika kau memperhatikan firman Tuhan, imajinasimu terbuka. Pada waktu saya ceritakan tentang Musa, tentang Yosua yang berperang, kau mulai terbuka. Kau tahu bahwa kemenangan itu ditentukan ketika kita punya daya tahan. Terus berdoa, terus datang sama Tuhan, terus kejar Tuhan. Kita mau percaya hari-hari ini pasti ada kemenangan dahsyat. Ada kemenangan yang luar biasa. Kalau engkau lagi ada masalah hari-hari ini, kalau engkau lagi rasanya lemes banget, kau punya masalah ekonomi, kau dengar kabar-kabar negatif tentang keluargamu hari-hari ini, atau engkau lagi konflik di rumah, karena kumpul terus ketemu terus lama-lama jadi berantem sendiri saudaraku. Hari ini datang sama Tuhan. Kedangkan tanganmu biar kita berdoa sama-sama. Kiara namaya sikiara takara namaya sokoriara lamase. Kinara maya sikiara takara la papa papa sikiara la. Hinara lamaya sikiara la papa sikiara la. Tuhan berdoa ya Tuhan, bersetiap ya Tuhan. Teman-teman yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, yang melihat ya Tuhan hari ini Tuhan, yang mendengar firman-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan.
Di tempat mereka tinggal hari ini Tuhan, di rumah, di kos, dimanapun ya Tuhan, yang menonton acara ini, yang mendengarkan lewat radio ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka ya Tuhan. Biar kekuatan rohani itu Tuhan, daya tahan rohani Tuhan, itu ditumbuhkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu mereka percaya firman-Mu Tuhan, begitu mereka melihat firman-Mu Tuhan, maka kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, biar kekuatan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Kau tidak putus asa kembali, kau bangkit. Dan hari-hari ini mari kita saling berpegangan tangan. Kita berdoa buat pemulihan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita juga mau lakukan perjamuan kudus. Biar teman-teman semua yang ada di rumah, engkau bisa siapkan ya roti, anggur, atau jika tidak ada dengan biskuit, boleh enggak apa-apa ya. Dengan sirup atau dengan teh juga enggak apa-apa ya. Yang penting iman kita percaya, kita akan melakukan perjamuan, saudaraku. Kita mau percaya bahwa ketika kita makan tubuh dan darahnya, ini adalah titik kontak di mana kita mau percaya Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, tidak ada kekeringan dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat sama-sama tubuh dan darah Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami mengingat penderitaan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Yang sudah menebus kami Tuhan. Yang sudah menyucikan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menderita ya Tuhan. Hingga kami diselamatkan ya Tuhan. Hari ini kami mau katakan ketika kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami punya daya tahan dalam menghadapi masalah-masalah apapun. Kami punya pengharapan. Ketekunan di dalam Engkau Tuhan. Kami punya kekuatan untuk terus berdoa Tuhan, untuk pemulihannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami makan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita makan dan minum. Dan teman-teman semuanya, kita hari ini juga akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ya ke rekening yang ada di layar saudara ya. Saudara bisa berikan dengan sukacita ya, dengan percaya bahwa setiap taburan kita meskipun dalam situasi apapun kita mau percaya setiap taburan kita mendatangkan kedahsyatan. Amin. Dan hari-hari ini kita terus ada ya kegiatan di kita, program untuk membantu orang-orang yang membutuhkan karena dampak wabah COVID-19. Kita ada Sahabat Saling 91 ya. Sahabat Saling 91. Jadi kita memberikan di layar sudah ada ya. Kepada mereka yang terdampak, yang sangat membutuhkan, kita berikan sembako. Ya, satu paket sembako itu seharga 50.000 dan itu bisa menopang hidup mereka sampai 1 minggu, saudaraku. Dan saya mau mengundang teman-teman semuanya, ya, bisa menjadi Sahabat Saling 91. Artinya apa? Kita mau komitmen sama-sama, ya. Mari kita ambil bagian untuk membantu saudara kita yang lain ya, yang membutuhkan, warga yang membutuhkan ya. Kita bisa komitmen dengan memberikan satu paket sembako minimal ya. Jadi kalau teman-teman saya mau berikan satu aja enggak apa-apa ya. Satu paket sembako 50.000 ya untuk membackup 1 minggu ya. Teman-teman mau setiap minggu berikan atau mungkin ada yang saya mau langsung seminggu 2, 3, 4 enggak apa-apa saudaraku ya. Berdoa supaya kita terus diberkati, supaya kita bisa memberkati yang lain. Amin ya.
Dan kita juga ada Warta Digital, ya, Warta Digital dan Freedom Life juga ada, ya. Jadi saudara, nanti teman-teman semua akan mendapatkannya. Di sana sudah ada Warta Digital, bisa dibaca semua, ya. Jadi sudah bisa dibaca semuanya, pergerakan yang ada, informasi yang ada, kita tetap terkoneksi di sana. Oke, teman-teman semuanya, kita mau deklarasi sama-sama, ya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, yang jangan duduk, kita berdiri, kita deklarasikan. Kita mau deklarasi sama-sama untuk deklarasi perlindungan, ya, dan kemudian nanti deklarasi kemuliaan gereja. Kita dalam hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Deklarasi perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami dan keluarga kami, kota kami dan bangsa kami Indonesia. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menundungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami, untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan pasti mengenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Kita akan sama-sama deklarasikan kemuliaan Tuhan dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Deklarasi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yesaya 60 terjadi atas kami dan keluarga kami, kota kami dan bangsa kami Indonesia. Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terang kami dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh dan anak-anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami. Dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah kami. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berhimpun kepada kami. Domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami, laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan, Allah kami. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami
dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan telah mengajar kami, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi pada kami sedang lenyap. Bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon semara sedang dibawa bersama-sama pada kami untuk menyamarakan tempat baik kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas kami datang pada kami dan tunduk, dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan kami dahulu ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kami sedang mengisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami dan penebus kami, yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga Tuhan sedang membawa emas, dan sebagai ganti besi Tuhan sedang membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Bagi kami matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami, dan Allah kami menjadi keagungan kami. Bagi kami sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami, dan hari-hari perkabungan kami sudah berakhir. Penduduk kami semuanya orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin, amin, amin. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita. Kita datang pada Tuhan. Kita sama-sama angkat tangan kita sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh beribadah ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya roh Tuhan sedang bekerja ya Tuhan. Kekuatan Tuhan, endurance yang dari Tuhan sedang menjamah hidup kami. Karena Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, Kau tidak berikan roh yang lemah, yang letih lesu Tuhan. Di dalam Engkau Kau berikan kekuatan ya Tuhan, yang membangkitkan kekuatan di dalam kami Tuhan. Kami bukan orang yang putus asa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Biar hari ini Tuhan mereka mengalami Tuhan kedahsyatannya dari Engkau Tuhan. Kekuatan mereka dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita bisa katakan amin, amin, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur
Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Fire Community. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.